Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang belajar dari warga kampung miliarder di Tuban yang sekarang jatuh melarat. Inilah cara cerdas merencanakan keuangan dengan belajar dari mereka. Jagat media sempat dihebohkan dengan tersulapnya satu kampung menjadi miliarder secara mendadak akibat mendapat rezeki nomplok dari pembebasan lahan milik warga sekitar. Setelah mendapat ganti rugi lahan oleh proyek Pertamina, para warga kampung sempat membelanjakan uang tersebut dengan membeli mobil mewah hingga kisahnya sempat viral tahun lalu. Agustina Fitria selaku perencana keuangan dari One Shield Financial Independence mengatakan pentingnya melakukan perencanaan keuangan ketika seseorang mendapatkan rezeki yang tidak biasa dari penghasilan sebelumnya. Menurutnya, orang yang tidak biasa mendapat atau memegang uang yang banyak akan terlena dengan euforia semata dan cenderung konsumtif dan menyampingkan perencanaan keuangan. Kalau mendapat uang yang besar secara tiba-tiba, harus dipikirkan lagi. Selama itu mereka hidup dari situ atau tidak. Kalau dalam kasus ini, tanah itu menghidupi mereka atau tidak. Kalau memang uang yang didapat dari menjual apa yang menjadi sumber kehidupannya, maka seharusnya uang yang didapat harus diubah menjadi sumber penghidupan yang baru. Misalnya membeli rumah kemudian dikontrakkan, atau membeli kios di pasar kemudian disewakan. Kalau itu daerah wisata, mereka bisa bangun properti, atau kalau di desa bisa membelikan hewan ternak. Sebab itu, menurutnya perencanaan keuangan juga menjadi penting untuk menyiapkan kebutuhan keluarga di masa depan. Misalnya pembiayaan sekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, menurutnya seseorang yang mendapatkan rezeki nomplok juga harus membuat perencanaan dana darurat untuk kemudian hari. Sebab kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan terus berubah setiap waktu seperti dengan adanya pandemi COVID saat ini. Apakah kamu sudah punya dana darurat? Misalnya ketika uang yang didapat tadi dibelikan properti, terus tiba-tiba ada pandemi. Kalau mereka punya dana darurat, setidaknya cukup untuk menghidupi ini. Perencanaan ini penting untuk disusun agar seseorang bisa hidup sejahtera, tidak hanya hidup untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Kita tidak selalu dalam kondisi baik. Gunanya perencanaan keuangan itu untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang kurang baik. Jadi kayak mendadak mungkin saja terjadi pada siapa saja, entah karena mendapat warisan atau seperti kejadian di Tuban itu, yang mendapatkan ganti untung dari proyek Pertamina. Mungkin di Indonesia kayak mendadak dari undian, tidak umum seperti di Amerika, di mana banyak orang yang membeli lotre dan berharap bisa merubah hidupnya kalau menang nanti. Tapi kenyataannya, dikutip dari salah satu artikel Time, uang hasil dari kemenangan lotre di Amerika umumnya habis tidak bersisa hanya dalam beberapa tahun saja. Tentu tidak bisa disamakan semua, tergantung dari bagaimana kita mengelola kekayaan. Sebaiknya kita amankan dulu kebutuhan hidup. Sisihkan terlebih dahulu sejumlah uang yang akan digunakan untuk kebutuhan dalam 1 tahun ke depan. Kebutuhan hidup adalah yang benar-benar kita butuhkan untuk biaya hidup, bukan untuk memenuhi gaya hidup. Di sini perlu dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seperti pada kasus Tuban tadi, ada baiknya perlu dilakukan review kembali berdasarkan kepentingan. Selanjutnya hitung perkiraan kebutuhan hidup dalam setahun. Misalnya masukkan 5% dari 1 miliar, yaitu 50 juta, apakah angka tersebut cukup untuk memenuhi biaya hidup? Cukup saja jika gaya hidup dilakukan secara moderat dan tidak menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Artinya, kalau sebelumnya kita memiliki pekerjaan utama, maka setidaknya tidak langsung berhenti dari pekerjaan dan hidup santai dengan uang kaget yang diterima. Lalu siapkan dana darurat. Ketika rezeki tidak diduga, begitu juga dengan datangnya musibah. Kita tidak pernah tahu kapan dihadapkan dengan kondisi darurat yang memaksa kita mengeluarkan dana lebih banyak. Dana darurat merupakan pondasi yang sangat penting dalam perencanaan keuangan, karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap keuangan kita. Sakit atau kecelakaan tiba-tiba sehingga tidak bisa bekerja, kehilangan pekerjaan, atau perusahaan bangkrut, atau sesederhana ban mobil pecah sehingga perlu ganti dengan yang baru. Tanpa adanya dana darurat, tentu akan terasa sekali
pengeluaran yang sedemikian besarnya menggerus rekening. Amankan dana darurat setidaknya 6 bulan sampai dengan 12 bulan dari penghasilan. Hampir serupa dengan poin tadi, dana darurat digunakan untuk mengcover kebutuhan hidup kita minimal untuk 6 bulan ke depan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan penghasilan yang dimiliki. Lalu amankan nilai ekonomis. Apa itu nilai ekonomis? Istilah ini erat kaitannya dengan perlindungan, terutama kalau kamu memiliki tanggungan secara finansial seperti istri atau suami, anak, adik, dan orang tua. Sebagai manusia kita memiliki nilai ekonomis. Sederhananya adalah berapa yang bisa kita hasilkan dalam hidup kita atau nilai hidup kita sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Lalu investasikan sesuai dengan tujuan keuangan. Apakah 1 miliar itu cukup? Pertanyaan ini sebenarnya sangat subjektif karena tergantung dari kebutuhan dan kondisi masing-masing. Uang kaget atau bukan akan cepat habis tak bersisa kalau dibelanjakan tanpa pengelolaan yang baik. Mendapat dana besar tanpa diduga bisa memperbesar kemungkinan tersebut karena bisa jadi usaha yang kita keluarkan tidak sebesar jika kita mendapatkan sebagai hasil kita bekerja. Pintu rezeki sudah ditentukan bahkan sebelum kita dilahirkan. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar rezeki yang diterima bisa dikelola dengan baik dan memberi manfaat dalam hidup. Itulah tadi pelajaran yang bisa kita dapat dari Kampung Tuban dan cara mengelola uang 1 miliar. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.